mengucapkan selamat Idul Fitri? Kok orang Islam nggak mau menyebutkan mengucapkan selamat Natal? Pertanyaannya, kamu ngucapin selamat Maulid Nabi nggak? Orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid, review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi, mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Tapi kamu minta kami mengucapkan selamat Natal, pengakuan terhadap kelahiran. Natal itu berasal dari kata dies, natalis, solis, invictum Deo. Dies, natalis, solis, invictum Deo. Hari lahirnya siapa? Setan. Namanya Soleh. Maaf, ini kasar ya, nggak apa-apa. Ini kebenaran kok, ini toleransi. Supaya semua orang tahu, toleransi itu bukan mendiamkan orang jadi goblok. Nah, kenapa saya ingin membahas tema ini? Hal ini merupakan suatu reaksi saya, di mana banyak kalangan tuduhan terhadap Natal umat Kristen yang dituduh suatu kultus perayaan pagan. Seolah-olah perayaan pagan dulu baru merayakan tentang dewa kelahiran mereka, ada tuduhan Sol Invictus, dan juga tentang kelahiran Dewa Mitra, lalu diinspirasikan oleh gereja, dan gereja mengambilnya. Nah, sebenarnya hal ini sudah tuntas, dibahas oleh Pak Bambang Norseno, dibahas oleh Pak Deki Ngandas, dan juga Pak Gracia Pelo yang saya rasa lengkap sekali memberi literatur abad kedua sampai abad keempat Masehi yang menunjukkan Natal sudah ada dulu sebelum perayaan pagan. Dan saya rasa ada baiknya kawan-kawan bisa melihat beberapa cuplikan video-video mereka dari screenshotan yang saya tunjukkan di layar ini. Tetapi saya tidak akan lebih banyak membahas tentang perayaan Natal ya. Saya ingin membahas lebih dalam tentang Maulid dan Nabi untuk memberikan saudara Muslim bisa menilai kembali sebelum menghina, memfitnah, dan mengejek iman kekristenan. Kalian harus tuntaskan dulu agama kalian. Jangan dulu terlalu pede untuk menilai agama kekristenan. Oke, walaupun nanti mungkin akan ada sekilas beberapa penjelasan tentang perayaan Natal, itu pun hanya sekedar perbandingan saja bagi saya supaya kita fair dalam era dialogis. Baik, jadi kajian yang ingin saya gunakan pertama kali adalah dari tulisannya Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa yang dimurjaah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad yang berjudul Benarkah Sahaluddin Al-Ayyubi merayakan Maulid Nabi Muhammad? Untuk kawan-kawan Kristen, saya rasa baik itu juga kalangan apologet maupun juga kawan yang bersifat menyukai sejarah perkembangan saudara Muslim, ada baiknya untuk membaca buku ini. Saya sangat merekomendasikan buku ini karena sangat lengkap data-datanya, baik itu dalam alur sejarah dan periode zaman kekhalifahan yang mempengaruhi tentang Maulidan dan terjadinya kapan. Saya memberikan anjuran yang terbaik untuk membaca buku ini. Ya, ini adalah penggalan dari halaman 55 dari buku yang sama. Saya akan membacakan versi lengkapnya, lalu saya akan membacakan tentang apa yang saya fotokan di sini. Dalam pendahuluan buku ini dikatakan, setelah kita mengetahui bahwa perayaan Maulidan pertama kali diadakan oleh para penguasa kerajaan Ubaidiyah atau Fatimiyah yang sesat dan menyesatkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama Islam sebelum ini, itu menunjukkan bahwa perayaan Maulidan itu bukanlah dari sunnah Rasulullah. Akan tetapi sunnahnya para penguasa kerajaan Ubaidiyah atau Fatimiyah yang sesat dan menyesatkan itu. Maka tibalah saatnya bagi kita untuk memasuki pembahasan ini, yakni tentang sejarah perkembangan perayaan Maulidan di dunia Islam.
Lanjut kita akan membahas dari foto yang saya tunjukkan di sini. Dikatakan di sini bahwa periode pertama, permulaan diadakan perayaan Maulidan menurut para ahli sejarah sebagaimana telah diterangkan di Bani Ubaidiyah. Sebenarnya kalau pemahaman Syiah awalnya mengatakan mereka dari dinasti Fatimiyah, tetapi Ahlus Sunnah mengatakan mereka dari dinasti Ubaidiyah. Jadi kerajaan Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah di Mesir, kalangan Syiah ya, yaitu pada masa kekuasaan Raja Al-Mu'izdinillah, seorang raja keempat dari kerajaan Ubaidiyah Fatimiyah di Mesir. Dia yang pertama kali mengadakan Maulidan di Kairo, Mesir, tepatnya menurut para ahli sejarah pada tahun 362-an Hijriah. Berarti abad keempat Hijriah. Saudara Muslim suka menyindir orang Kristen baru merayakan Natal abad keempat Masehi. Ngawur. Karena apa? Ternyata orang Kristen, kalau kita lihat dari literatur Bapak Gereja awal, Bapak Gereja awal pun sendiri seperti Santo Theophilus dan Santo Telesporus, Uskup Roma 126 Masehi. Bayangkan abad kedua Masehi loh ya. Ini generasi tabi'in kalau dalam Islam. Tabi'in artinya generasi sesudah para sahabat dan para sahabatnya lagi atau tabi'it tabi'in. Jadi kekristenan sudah ada tabi'it tabi'in dari Santo Teleforus tahun 126 Masehi yang mengatakan penerapan puasa 7 minggu prapaskah hendaknya dipelihara dan ditetapkan pula misa sepanjang malam pada saat kelahiran Tuhan kita. Jadi Kristen lebih dahulu mengenal Natal sebelum Islam yang baru ada zaman Mu'islidinullah dari kalangan dinasti Fatimiyah kaum Syiah. Jadi di Mesir itu kaum Syiah menjadi kekhalifahan utama sebelum Ahlul Sunnah ditegakkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya buku ini memberikan kontras kepada Ustadz Adi Hidayat dan juga kawan-kawan muslim yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi lah yang merayakan Maulid Nabi, padahal bukan beliau yang merayakan tetapi iparnya. Nanti saya akan tunjukkan, kita akan fokus di sini. Jadi menurut literatur ini dikatakan bahwa pada zaman Al-Mu'izzlidinillah tahun 341 Hijriah, ia adalah seorang raja yang pertama kali mengadakan Maulidan di Kairo, Mesir, tepatnya menurut para ahli sejarah pada tanggal 5 Ramadan. Tahunnya pun juga tahun 362 Hijriah. Jauh sekali zaman Nabi Muhammad yang berasal abad 1 Hijriah. Pada masa niyah dikumandangkan adzan dengan tambahan hayya ala kaisi amal, mari kepada amal yang baik. Ia juga dikenal sebagai seorang yang sangat kental dengan faham Syiah Rafidah Ismailiyahnya. Jadi kalau dikatakan bahwa Maulidan Nabi Muhammad itu dari Ahlul Sunnah, menurut sejarah dikatakan bahwa itu terpengaruh dari Syiah. Loh, tapi kan tadi katanya Natal itu terpengaruh dari Kristen. Mana buktinya? Ini dari Syiah loh. Tunggu dulu, itu akan kita bahas nanti. Next, selanjutnya. Bukan Salahuddin yang mengadakan Maulid, tetapi Muzaffar saudaranya. Kalau kita baca dalam footnote di bawah ini sebelum kita lanjut kepada slide berikutnya, dikatakan bahwa Al-Afdal bin Amirul Jusyi adalah seorang panglima besar angkatan bersenjata kerajaan Fatimiyah dan seorang wazir mereka yang bermazhab Ahlul Sunnah. Ini adalah pemahaman dari pemahaman Ahlul Sunnah. Namanya adalah Ahmad Abdul Qasim Shana bin Al-Malik Amirul Jusyi, panglima perangnya Badar Al-Jamil Al-Amini. Nah, kalau kita lihat di sini Ibnu Al-Makun melanjutkan perkataan bahwa wazir kerajaan Ubaidiyah, ini wazir loh ya, bukan khalifah, kerajaan Ubaidiyah Fatimiyah yang bergelar Al-Afdal bin Amirul Jusyi, seorang Ahlul Sunnah, panglima perang, telah melenyapkan perayaan Maulid yang terdiri dari empat macam ya, karena ini awalnya dari Syiah. Perayaan Maulid Nabi itu terjadi dari Maulid Alawi, Maulid Fatimi, dan Maulid Imam Al-Hadir dari kalangan imam nih ya. Lalu keempat macam perayaan itu tidak lagi diperhatikan oleh manusia dan akhirnya mereka pun melupakan dan meninggalkannya. Oleh siapa? Ini adalah jasa dari Ubaidiyah Afdal bin Amirul Jusyi, seorang Ahlul Sunnah, wazir dari kekhalifahan Ubaidiyah pada waktu itu.
Ayo kita baca lagi. Di sini katakan hingga datang penguasa yang bercokol setelahnya, maka mereka pun mulai memperbaharuinya. Maksudnya memperbaharui Maulid kembali, yakni pada masa pemerintahan Raja Al-Amir Bi'aqamillah, anak dari putra mahkota. Ini bukan anak dari wazir, tapi anak dari putra mahkota. Dan seringkali perayaan ini diperbincangkan dan dibayangkan akan keuntungan yang dapat diraih, sehingga akhirnya acara maulid dimarakkan kembali secara resmi oleh kerajaannya. Ini kutipan 52 diambil dari Al-Masrik dari Ibnu Al-Ma'mun dalam kitab yang berjudul Al-Ibda fi Madril Ibtida, halaman 254 oleh Syekh Al-Mahfuz Al-Qaulul Fasal Hukum dan selanjutnya. Kawan-kawan bisa baca buku ini. Kita dapat suatu informasi yang menarik bahwa Ahlul Sunnah sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, wazir dari wazirnya kaum Fatimiyah yang dibawa oleh Afdal bin Amir Jusi, sempat menghilangkan 4 macam maulidan, baik itu maulidan Nabi mungkin, ataupun juga maulidan para imam, ataupun maulidan Ali bin Abi Thalib atau Fatimiyah ya. Nah, di sini adalah puncaknya. Perayaan Maulid ini berlanjut seperti, yakni yang terus dimarakan oleh para raja kerajaan Fatimiyah setelah kematian Al-Afdal, sampai datangnya seorang panglima besar Islam yang terkenal yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi tahun 564 sampai 589 Hijriah. Maka ia pun melenyapkan perayaan Maulid yang biasa dirayakan oleh para penguasa kerajaan Ubaidiyah. Bahkan ia pun meruntuhkan kerajaan Ubadiyah, kerajaan Fatimiyah ya di Mesir, yang awalnya Syiah, bukan Ahlussunnah, dan sekitarnya, sehingga tidak menyisakan bagi kerajaan itu sedikit pun juga di mana ia berhasil melenyapkan bid'ah, perayaan Maulidan, dan pemukaan bumi yang masuk wilayah kekuasaan kerajaan Ubaidiyah. Kutipan 56, lihat keterangan dari kitab Tafsir Ulil Absyar halaman 2302 dan Al-Aqliyah Al-Islamiyah wa Fikratul Maulid halaman 170 sampai 118. Karena ini terjadinya di Mesir, apalagi di Mesir adalah sangat terkenal ya kalau saya nggak salah Universitas Al-Azhar ya kalau saya nggak salah. Pasti mereka juga mengakui hal yang sama bahwa kerajaan Fatimiyah mengenal tentang Maulidan Nabi yang dibangun Islamuddinullah dan pernah dilenyapkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut, setelah Salahuddin Al-Ayyubi melenyapkan Maulidan, maka Maulidan ini dimarakan kembali melalui usaha gigih dari seorang penguasa kota Ibril yang biasa disebut dengan nama Muzaffar tahun 549 sampai dengan 630 Hijriah, yakni iparnya Raja Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga akhirnya perayaan bid'ah ini marak kembali sampai pada masa kita hidup ini. Wallahul musta'an. Jadi bukan Raja Salahuddin Al-Ayyubi lah yang mendukung Maulid karena dia yang sudah membinasakan akidah itu, tetapi tentang masalah Maulidan itu dikembalikan oleh saudaranya Muzaffar, yang menurut penulis ini kemungkinan Muzaffar itu terpengaruh dinasti Fatimiyah yang berlatar belakang Syiah. Baik, lanjut kepada bagian berikutnya, pengakuan ulama salaf Maulid dipengaruhi Natal orang Kristen. Ya, ini saya kutip dari Al-Hafiz Asyuti menetapkan di dalam kitabnya Al-Amru Bil Itiba wan Nahyu Anil Ibtida halaman 12. Langsung saja ya yang saya tampilkan di sini. Bid'ah-bid'ah perayaan tahunan, pasal bid'ah-bid'ah perayaan tahunan dan larangan untuk ikut serta di dalam perayaan-perayaan yang ada di dalam ajaran Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Kristen. Larangan untuk merayakan apa yang disebut dan perayaan tahun baru atau Masihi. Dan di antara bid'ah adalah apa yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin pada musim dingin yang diduga bahwa saat itu Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Semua yang diadakan pada perayaan malam tahun baru Masihi itu dari perbuatan munkar seperti memasang penerangan lampu, membuat makanan, memasang lilin serta yang lainnya. Dan hukum merayakannya adalah termasuk dari ajaran agama Kristen. Ini membuktikan Maulidan Nabi Muhammad itu terpengaruh Kristen, kata buku ini. Dan hal itu tidak memiliki dasar di dalam ajaran agama Islam. Dan perayaan ulang tahun Nabi Isa alaihi salam seperti ini belum pernah dicontohkan dan ditetapkan pada masa para ulama salaf yang terdahulu, bahkan asal muasalnya diambil dari ajaran agama Kristen. Oke, jadi menurut buku ini, Maulidan Nabi dan tentang perayaan tahun baru dan sebagainya adalah pengaruh dari ajaran Kristen yang diambil oleh kaum muslim.
Lanjut dalil kedua. Ini diriwayatkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi ketika Syekh Ali Hasan Al-Halabi memberikan contoh di dalam permasalahan birah yang berkaitan dengan ibadah yang bersumber dari adat kebiasaan orang-orang kafir. Maka beliau berkata di dalam kitabnya Ilmu Usulul Bidah halaman 81. Saya bacakan di sini. Dan contoh yang paling jelas dalam masalah ini adalah apa yang diadakan oleh kebanyakan orang-orang bodoh dari kaum muslimin di setiap tahunnya dengan mengadakan perayaan Maulidan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian berarti mereka telah menyerupai apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kurung Kristen, di mana mereka telah mengadakan hal yang sama dengan perayaan-perayaan keagamaan tahunan mereka. Jadi ini bukan kata saya, tapi menurut kaum ulama salaf. Dan bagi saya, kaum salaf ini yang disebut dengan salafi oleh kalangan Ahlus Sunnah Asy'ariyah yang disapa dengan Wahabi, mereka hampir mirip dengan gereja Protestan yang bukan mainstream ya. Kalau gereja Protestan sekarang sudah mulai ada yang berkembang pemikirannya seperti gereja Arus Utama, bahwa kekristenan itu sudah mengenal Natal pada abad kedua Masehi dari bapak-bapak gereja. Sedangkan saya rasa Wahabi ini hampir mirip lah. Wahabi atau Salafi hampir mirip dengan kalangan Protestan yang banyak menolak Natal sebagai pemahaman bukan Alkitabiah. Kalau kaum Wahabi mengatakan sunnah Rasul dan juga Quran, atau Quran dulu baru sunnah Rasulullah, maka Kristen yang non-mainstream dari Protestan ini mengatakan harus Alkitabiah saja. Padahal orang Kristen mengenal yang namanya paradosis. Maka itu bagi saya Tuhan memang adil di antara kedua agama yang saling cakar-mencakar ini. Baik itu antara Kristen dan Islam, yang dimana satu-satunya saling mengkritik, bahkan di dalamnya saling mengkritik. Nah, ini kelanjutan dari halaman 123 dari buku yang sama. Ada kutipan hadis Nabi yang mengatakan, bukan dari golongan kami siapa yang menyerupai orang-orang selain kami, janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Para ulama telah menjelaskan bahwa perayaan Maulidan ini jelas-jelas telah menyerupai acara perayaan Natal yang ada di dalam ajaran orang-orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen merayakan hari kelahiran Nabi Isa, maka kaum muslimin mengikuti dan menyerupai mereka dengan mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul musta'an. Cie yang sekarang dikatakan mencontek Natalnya orang Kristen, kata Pak Gracia Pelo ya dalam channel beliau. Saya sangat suka. Jadi kawan-kawan yang sangat pede mengatakan bahwa Natal pagan, Natal pagan, Natal pagan, pala Anda yang pagan. Sedangkan aliran Anda sendiri pun juga sempat konflik tentang masalah akidah ini, sampai-sampai mengatakan bahwa pengaruh Maulidan Nabi diinspirasi dari Natalnya orang Kristen. Makanya kritik dulu agama Anda sebelum mengkritik apa yang saya sampaikan di sini, atau apa yang dari kalangan kami sudah sampaikan sebelumnya. Untuk membuktikan dalil ini kuat, saya akan mengutip dari videonya Ustadz Basmala ya kalau saya nggak salah. Coba kita tonton dulu bahwa pernyataan tentang Maulidan Nabi itu awalnya dari Syiah Fatimiyah, yang awalnya Syiah Fatimiyah itu sempat terinspirasi dari orang-orang Kristen yang ada di Roma. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu
ya, mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya, mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya, pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, ya kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah, seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Nah, jadi sudah mendapatkan poin yang tercerahkan dari Ustadz Basmalah ya, bahwa maulid Nabi tidak pernah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dikenal oleh para sahabat, dari tabi'in, itu juga tabi'un, bahkan 4 mazhab pun juga, pendiri mazhab pun, 4 imam itu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, tidak pernah mengenal yang namanya maulidan Nabi dan dipraktekkan. Dan dia mengakui bahwa Syiah lah yang terinspirasi dari Natalnya orang Kristen mempengaruhi maulidan yang dikenal di Indonesia saat ini, atau kalangan ahlul sunnah lainnya yang mempercayai akan adanya maulidan. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia
yang memberi kita kekuatan bersukacita senantiasa.